Pernah nggak sih ngerasa kayak ada perang di dalam diri sendiri? Tahu kan? Tarikan antara apa yang kita pengen lakuin sama apa yang kita tahu seharusnya kita lakuin. Kita semua pasti pernah ngalamin. Tapi gimana kalau ternyata musuh yang kita lawan selama ini itu sebenarnya bukan musuh sama sekali? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Coba, kalau dengar kata nafsu, apa sih yang langsung kepikiran? Biasanya kan yang muncul di kepala itu gambaran soal musuh. Musuh dari dalam diri yang bahaya banget. Dari dulu kita sering banget dibilangin kalau hasrat kita, nafsu kita, itu harus diperangi. Harus ditekan, ditaklukkan, pokoknya dianggap kayak sesuatu yang liar, bahaya, yang ngumpet di dalam diri kita. Coba deh, lihat kata-kata yang nempel sama nafsu. Jahat, bejat, serakah, serem kan? Gambaran yang kebentuk itu seolah-olah nafsu ini harus, ya ampun, dihancurin, dibakar, bahkan dibunuh. Ekstrim banget kan kedengarannya? Tapi tunggu dulu deh, coba kita tarik nafas sebentar. Benar nggak sih pandangan yang negatif banget ini udah nangkep esensi sejati dari apa itu nafsu? Nah, sekarang kita bakal coba bongkar mitos ini. Kita lihat definisi yang lebih dalam, yang lebih berwarna lah. Siap-siap ya, karena ini bisa mengubah cara pandang kita soal semuanya. Coba pikirin ini deh. Aslinya, dari bahasa Arab, kata nafsu itu artinya jiwa, the soul, roh, atau diri kita sendiri. Loh, jadi ini bukan soal hasrat dong. Ini soal inti dari diri kita. Wah, ini pergeseran makna yang gede banget. Dan Al-Quran sendiri ngasih petunjuk soal ini. Di ayat ini dijelasin kalau Allah itu nggak cuma menciptakan jiwa, tapi juga menginstalnya dengan pemahaman bawaan. Jadi jiwa kita tuh udah tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dua-duanya ada di dalam diri kita dari sananya. Nah, ini dia poin kuncinya. Jadi si nafsu ini atau jiwa kita itu pada dasarnya netral. Dia bukan musuh. Bayangin aja kayak kanvas kosong. Sebuah kekuatan yang aslinya nggak baik dan nggak juga buruk. Dan karena jiwa ini netral, artinya dia punya kapasitas buat dibimbing kedua arah yang beda banget. Nah, disinilah letak inti dari pilihan kita sebagai manusia. Jadi, setiap jiwa, setiap dari kita, itu diciptakan dengan dua potensi. Ada potensi untuk keburukan, yang disebut fujur, dan ada potensi untuk kebaikan, yaitu takwa. Dua-duanya ini kayak software bawaan di dalam diri kita. Terus, apa yang terjadi selanjutnya? Gini, kalau jiwa itu terus-terusan dikotorin, lama-lama jadi gelap, jadi hitam, dan orangnya jadi cenderung menikmati perbuatan yang salah. Sebaliknya, kalau jiwa itu dirawat, dibersihin, disucikan, dia jadi bersih, dan orangnya justru senang kalau berbuat baik. Ujung-ujungnya, ya pilihan ada di tangan kita masing-masing. Mau kita biarin jiwa kita jadi rusak, atau kita mau usaha buat membersihkannya. Cuma ada dua jalan, dan pilihannya ada di kita. Al-Quran juga tegas banget soal ini. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi jelas ya, sukses yang sejati itu datang dari membersihkan jiwa. Gagal itu ya akibat dari mengotorinya. Tanggung jawabnya 100% ada di kita. Oke, jadi kalau jiwa itu kekuatan netral yang perlu diarahkan, pertanyaannya, gimana caranya? Nah, Islam itu menawarkan sebuah pendekatan yang jelas banget soal ini. Nah, disinilah bedanya. Tujuannya itu bukan buat ngebunuh hasrat kita, bukan buat dihancurin. Hasrat itu kan energi. Tujuannya adalah gimana caranya kita mengendalikan energi itu dan menyalurkannya ke jalan yang benar. Prosesnya tuh sebenarnya simple dan logis loh. Pertama, sadari dulu kebutuhannya, misalnya lapar, marah, ambisi, ya apa aja. Kedua, konsultasi sama panduan ilahi, yaitu syariat. Terus yang ketiga, penuhi kebutuhan tadi, tapi dengan cara yang benar sesuai panduan itu. Biar gampang, bayanginnya gini deh. Syariat itu bukan kandang buat ngekang jiwa kita, sama sekali bukan. Anggap aja itu kayak buku manual, user guide dari sang pencipta yang ngajarin kita gimana cara mengoperasikan mesin jiwa kita yang super kuat ini dengan cara yang paling benar dan paling bermanfaat. Terus, apa dong taruhannya? Apa yang terjadi kalau kita ikutin panduan ini? Dan apa jadinya kalau kita cuek aja? Wah, konsekuensinya ini gede banget. Ayat ini ngasih gambaran yang jelas banget. Siapapun yang berpaling dari petunjuknya, hidupnya bakal jadi sempit. Dan ini bukan cuma soal di akhirat nanti loh, tapi juga kehidupan yang sempit di dunia sini. Penuh penderitaan, penuh kesulitan. Jadi singkatnya, kalau kita biarin jiwa kita liar dan hasrat kita nggak terarah, akibatnya ada dua, sengsara di dunia dan hukuman di akhirat. Taruhannya bener-bener nggak main-main. Nah, sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini.
Nafsu Anda, jiwa Anda itu bukan musuh, justru itu potensi terbesar Anda. Ibaratnya energi mentah yang bisa dipakai buat membangun sesuatu yang luar biasa, atau malah jadi jalan menuju kehancuran. Pertanyaannya sekarang, energi itu mau Anda pakai buat membangun apa?